Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum belajar, alangkah berbaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memberi doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Sebelum kita belajar, Bapak ingin cek pada kalian, adakah di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Siapa yang hadir? Kenapa Jaki ada keterangan? Sakit. Ya, ada yang lainnya nggak? Bisa. Sakit. Tolong ya kalian jaga kesehatan kalian karena sekarang musim peralihan musim dari musim panas ke musim hujan. Sana banyak penyakit yang anak-anak ya. Minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu kita belajar tentang pecahan. Bagaimana kita mengenal tentang konsep pecahan? Masih ada ingat gak tentang pecahan? Ingat? Coba kalau 1/2, satunya itu sebagai apa? Pembilang. Kalau duanya? Penyebut. Terus kemarin kita juga belajar tentang penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Masih ingat? Ingat. Tinggal bagaimana kalau penyebutnya sama? Tinggal ditambah. Ingat ya. Kalau 1/2 ditambah 1/4 tinggal jumlahkan apanya? Pembilang sama pembilang itu ya materi yang lalu yang telah kita pelajari. Alhamdulillah kalian masih ingat ya. Hari ini kita akan belajar dengan materi yang berbeda, yaitu tentang menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Dan kalian diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ya, yang berkaitan dengan penjumlahan berpenyebut beda dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari. Jadi materi pokoknya itu tentang penjumlahan dua pecahan yang berpenyebut beda. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian melalui diskusi kelompok kalian bisa menentukan penjumlahan dua pecahan berpenyebut beda. Ya. Tujuan kedua, melalui diskusi kalian bisa menyelesaikan persoalan pecahan berpenyebut beda dalam kehidupan sehari-hari. Terus langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian nanti laksanakan. Pertama, Bapak nanti akan menyuguhkan dua permasalahan yang harus kalian pecahkan. Setelah itu kalian nanti dibagi kelompok kecil itu untuk teman berdiskusi bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut, mulai daripada pengumpulan data, pengolahan data, sehingga memutuskan pemecahan masalahnya, dan kalian nanti menyajikan perwakilan kelompoknya di depan. Dan yang terakhir nanti kalian menganalisis pemecahan masalah tersebut
apakah sudah sesuai atau belum? Ada yang tanyakan sampai saat ini? Paham ya semuanya ya? Paham? Paham. Nah, sebelumnya Bapak akan lihat permasalahan ke depan ya. Di sini ada 2 permasalahan, lihat ke monitor sini. Silakan lihat permasalahan yang pertama. Ini permasalahan yang pertama ya. Ibu ingin menyelenggarakan pesta untuk merayakan ulang tahun anaknya. Untuk menjamu makan para undangannya. Ibu ingin menyediakan buah-buahan, salah satunya semangka. Ibu mempunyai 3/4 kilo buah semangka. Sisa hari yang lalu, tiba-tiba suaminya pulang dari kantor membawa 1/2 kilogram. Berapa seluruh semangka yang ibu punya sekarang? Bapak bertanya, sebentar diskusikan. Menurut kalian, dari permasalahan pertama ini harus dibagaimanakan? Silakan, dibagaimanakan? Ditambah apanya? Yang keras? Pembilang sama? Ditambahkan pembilang sama penyebutnya. Terus siapa? Niko, Aiko. Menurut Aiko gimana? Dikali silang. Terus ada alamat lain tidak? Tadi ditambahkan dan penyebutnya, tambahkan kemudian penyebutnya di perkalian silang. Ya, kita hargai ya jawabannya. Mungkin nanti juga bisa kita kalikan seperti itu. Ya. Berikutnya, masalah yang kedua. Ayah ingin mengganti air akuarium dengan sudah lama, karena sudah lama tidak diganti. Tapi ayah tidak mengganti seluruh air akuariumnya. Ia menyisakan air 2/8 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air 3/4 bagian. Berapa banyaknya air dalam akuarium tersebut sekarang? Ini permasalahan kedua. Menurut kalian, silakan ya bertanya, idenya kemukakan dari permasalahan di sini. Ada nggak ide kalian untuk memecahkan masalah ini? Apakah sama dikatakan Aiko menggunakan perkalian silang? Bisa tidak perkalian silang ini? Bisa melakukan perkalian silang? Bisa. Apakah kalian bisa memecahkan masalah ini sendiri? Bisa. Ya. Dengan kelompok juga lebih baik. Nah, untuk itu, untuk memecahkan masalah ini, ya, Bapak akan menjelaskan sedikit supaya kalian nanti bisa ada referensi untuk memecahkan masalah ini ya, yang ke depan, ya. Nah, anak-anak, ini konsep pecahan yang telah kita pelajari. Ini penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya. 2/4 ditambah 1/4 itu tinggal kita menjumlahkan pembilang dan pembilangnya. Sedangkan penyebut itu tidak usah dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3/4. Lihat gambarnya Anda sekalian ya. Bisa dipahami? Yang kedua, gambar kedua. 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Ya. Kenapa 5/6? Karena tinggal tambahkan aja pembilangnya 3 dan satu lagi jawabannya 2. 3 tambah 2 jadi 5. Paham ya? Nah, ini konsep daripada pecahan. Apabila ada di sini ada butir telur, ya, yang dadar telur ya, dibagi menjadi berapa itu deh? 6 ya. Terus 3 potongnya dimakan atau diambil, maka yang angka 3 tersebut yang diambil sebagai pembilang dan yang 6 itu sebagai penyebut. Nah, Bapak di sini membawa 2 butir jeruk, 2 buah ya, 2 buah jeruk, manis rasanya. Kita akan hitung dulu ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian. Kalau Bapak jeruk ini Bapak kasihkan 2 yang dekat dulu ya, 2 ke sini. Berarti ini dapat berapa bagian? 2 per 10 bagian. Paham? Lalu yang 10 ini Bapak bagikan bagi keempat ini. Ya. Berarti dia dapat berapa? 4 per 10. 4 per 10 bagian. Dari 2 per 10 dan 4 per 10 itu penyebutnya sama. Tinggal jumlahkan kita 2 ditambah 4 dari 6 per 10. Nah, yang kedua ini yang akan kita pelajari. Apabila di sini ada 10 bagian dan di sini ada 12 bagian, jeruk yang tadi 10 bagian, ya, ini tadi dapat 2 per 10, sedangkan yang ini Bapak kasih, ya, 4 per 12, ya. Jadi yang ini tambahkan tadi 4 per 10 ditambah 4 per 12. Apakah di sini penyebutnya sama? Berbeda. Hal itu yang akan kita pelajari hari ini, ya, tentang bagaimana menjumlahkan 2 pecahan yang berpenyebut berbeda. Paham? Untuk itu silakan kalian simak, ya. Simak video berikut. Mudah-mudahan video ini nanti bisa kalian simak dengan baik, cermati, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bagaimana menyebutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Seperti yang ada di gambar, yaitu kita sudah belajar menambahkan pecahan 1/4 ditambah 2/4, di mana kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Lalu bagaimana jika kalian akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Misalnya pada gambar ini ada pecahan 1/4 dan 2/6. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan kalian kembali mengenai pembilang dan penyebut dalam suatu pecahan. Jika pada pecahan 1/2, maka bagian atas dinamakan pembilang dan bagian bawah dinamakan penyebut. Maka untuk menambahkan pecahan 1/6 ditambah 3/4, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, yaitu penyebut 6 dan penyebut 4. Untuk menyamakan penyebut, kita dapat menggunakan KPK. Kita akan mencari KPK dari 6 dan 4. Untuk mencari KPK, kalian dapat membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima ialah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Dan anak-anak, dari paparan video yang kalian tadi amati, apakah ada yang tanyakan? Jelas semuanya? Jelas? Ya. Kalau begitu Bapak akan bagi kelompok, ya, bagi kelompok sesuai kelompok biasa. Silakan Aiko Putri, kelompoknya jangan untuk kelompok Sri Cahyati, Afifah, Sonia, dan Sutodia, silakan. Seperti kelompok semula, silakan. Anak-anak hebat, Bapak akan bagikan LKPD, ya. Di dalam lembar LKPD ini ada beberapa langkah yang harus kalian laksanakan, ya. Yang pertama, kalian nanti mempraktekkan uji coba bagaimana konsep pecahan berpenyebut berbeda. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD ini
sekaligus yang Bapak tampilkan di layar monitor. Paham ya? Anak-anak silakan lihat LKPD-nya, ya. Lihat di langkah pertama, silakan baca, silakan diskusikan. Bapak bagikan lembar kertasnya. Di sini lembar kertas ini, bagaimana kita, ya, mencoba membuktikan pecahan dengan kertas ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Setiap kelompok Bapak bagikan 4 kertas saja ya, biar cukup. Silakan. Nanti yang mengerjakannya bisa 2 orang aja, 2 orang ini ya. Yang digunakan yang pertama 1 kertas dulu ya, 1 kertas dulu ya. Perhatikan ya. Lihat langkah pertama di LKPD, silakan baca dulu. Baca dulu silakan, langkah pertama silakan. Silakan baca langkah pertama kalian di sana harus apa? Melipat kertas dibagi 2. Silakan bagi 2. Mangga. Iya, silakan. Itu langkah pertama. Bagi 2 sama-sama besar, lihat. Boleh mana saja. Arsirlah 1 bagian. Silakan arsir kalian, arsir aja, arsir. Tidak harus semuanya, arsir aja pakai pensil. Pakai pensil aja, pakai pensil. Mohon. Diarsir pakai pensil, arsir. Oh, dalamnya yang putihnya yang ini. Yang mana udah kayak arsir ya. Oh, udah aja. Gini aja. Ngarsirnya. Perhatikan, ngarsirnya, arsir. Ini aja lihat, arsir ini. Dicirian aja, dicirian aja. Ini arsir ya. Itu kan diarsir ya. Diarsir di sini ya. Ya. Udah, silakan baca. Langkah berikutnya baca KPD-nya. Oke, digambar di arsir di sini kan arsir dulu sini. Di kotaknya arsir. Sesuaikan dengan lipatannya di arsir. Ya. Tuh. Ini arsir yang mana arsirnya? Salah satu bisa tempat ya, silakan. Jangan silakan. Terus langkah berikutnya, silakan langkah berikutnya baca dulu, simak baik-baik. Silakan simak baik-baik langkah-langkah di sana di LKPD-nya, kerjakan. Udah bagus. Kelompok ini gimana? Udah diarsir? Baca berikutnya, lihat sini. Silakan tulis apa? Berapa itu pecahan berapa? Di langkah kedua silakan baca kembali oleh kalian. Kertas yang baru sekarang, kertas yang baru, kertas yang tadi yang diarsir bukan ya? Oke, silakan. Lipat menjadi 4 bagian sekarang, berarti lipat ke sini ya. Tidak? Sama saja, yaitu mah persegi, silakan boleh. Oke. Yang bagus lipatnya. Udah? Yang tadi Bapak pertama di sini berapa? Satu buat? Yang pertama Bapak pertama. Silakan. Cara pengerjaannya kalian lebih bagaimana kan itu dari masa itu? Iya. KPK, oke. Ini diskusikan silakan dengan kelompok lain. Ya, gambar pertama simpan di sini, gambar tulisan di sini silakan. Kalau yang sudah masuk ke langkah berikutnya ya, penyelesaian masalah. Peserta kelompok yang lain membantu mengasih ide atau masukan, diskusikan langkah yang mana yang terbaik yang akan kalian putuskan. Kalau sudah silakan masuk ke
masalah, silakan. Yang permasalahan satu ini lihat yang depan, sama di AKP juga ada, silakan ya. Silakan dibaca, diamati. Langkah pertama baca ilustrasi gambarnya, baca ceritanya, analisa oleh kalian, ya. Kumpulkan datanya. Data di sini yaitu data angka-angka yang ada dalam permasalahan tersebut. Sekali lagi, ya. Langkah pertama baca ceritanya, ya, analisis data-data angka yang ada di cerita tersebut, tentukan kalimat matematikanya. Silakan. Bisa di sana jawabnya dulu. Bapak langsung ke permasalahan 2. Ya, langsung. Kalau ini teh 3/4, 2/8. Ya, 3/4 ya. 3/4 itu 2/8 dan 3/4. Sama hanya seperti langkah-langkah yang tadi. Ini bedanya dengan soal cerita. Ada yang dapat Bapak bantu? Sudah? Jadi silakan kerjakan yang tadi udah. Oh, silakan. Ya. Ini bagaimana kan nantinya konsepnya apakah dikurangi, dibagi atau dikalikan, ya? Kalau selesai kelompok ini, alhamdulillah, anak hebat. Diskusikan dengan teman kalian ya, kasih masukan. Takut-takut kalian terkecoh dengan penyelesaian masalah tersebut. Anak-anak hebat, setelah kalian nanti menyelesaikan di sini diskusinya, ya, nanti silakan kalian presentasikan ke depan ya, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 1-2 permasalahan saja ya, yang kamu akan selesaikan. Jangan tergesa-gesa untuk menyelesaikan ya masalah 1 dan masalah 2. Masih banyak waktu, silakan diskusikan dengan kalian. Takut-takut ada kalian miskonsepsi bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Kelompok ini yang ditanyakan sudah paham? Sudah bisa diselesaikan permasalahannya? Oke. Nanti siapa untuk diskusinya ya? Oke dulu ya? Alhamdulillah. Silakan diskusikan ya, diskusikan. Takut-takut yang kalian tuliskan kurang tepat, ya, tertukar, silakan diskusikan semuanya, diskusikan. Semua masing-masing anggota berhak untuk memberi masukan supaya hasil kerja kalian maksimal. Nanti setelah selesai, silakan kalian persiapkan untuk pengembangan hasil karya kalian di depan ya, untuk pengembangan atau presentasi hasil karya kalian di depan nanti. Anak-anak karena ingin matematika ya, untuk presentasinya silakan kalian bisa tulis di depannya nantinya ya. Gak usah dibacakan, kurang bisa disimak oleh kelompok lain ya. Jadi silakan nanti tulis di depan aja. Bagaimana? Kalau nggak dipegang sudah.
Diperkecil silakan saja. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika pecahan tersebut masih bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. Tapi kalau kalian misalkan tidak bisa, nanti bisa diskusikan ke depannya. Kita nanti di akhir pelajaran kita akan menganalisis pemecahan masalah yang baik. Ya. Anak-anak hebat, silakan kalian diskusikan siapa yang mau perwakilan dari kelompok-kelompok kalian untuk pengembangan ataupun mempresentasikan hasil karya bagaimana kalian menyelesaikan masalah-masalah matematika dua pecahan berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kita mulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1. Tulis yang agak besar ya. Yang lainnya bisa menyimak nanti ya, bisa menyimak tentang presentasi kelompok 1 ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain, silakan tanyakan. Kalau yang tidak mengerti tentang cara penyelesaian dari kelompok 1, silakan. Udah, silakan diam dulu di sini. Duduk di sini, mana teman-teman? Anak-anak hebat, ini hasil presentasi di kelompok 1. Ini nama permasalahan berapa ya? Permasalahan 1. Kalau permasalahan 2 udah? Udah. Ini permasalahan nomor 1 ya. Dari kelompok lain, ada yang menanggapi enggak? Ada yang menanggapi kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5? Ada masukan dari kelompok lain? Tidak? Oke. Kalau begitu silakan duduk, silakan kasih tepuk tangan yang mulia buat kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2, silakan berarti kelompok 2 sekarang memilih untuk presentasi permasalahan kedua ya. Siapa kelompok 2 ini ya? Gimana? Ya. Silakan ditulis. Yang lainnya tolong tenang ya, tenang. Silakan simak baik-baik. Silakan lihat ke depan kelompok yang lain ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Lihat analisa kalian ya, bagaimana langkah-langkahnya. Apakah sama dengan hasil karya kalian? Penyelesaian masalahnya? Diam dulu di sini. Ini kelompok 2. Kelompok 2 telah menunjukkan hasil presentasi di depan. Silakan ada yang menanggapi nggak? Kelompok 5, 4, 3 dan 1? Tidak? Apakah sesuai dengan hasil pengerjaan kalian? Sesuai. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, perhatikan ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 menyatakan hasilnya 1, 2/8. Sedangkan kelompok 4 ya. Kelompok 4 menyatakan hasilnya 1. Hasilnya 1. Terus kelompok 1 nomor apa masalah nomor 1 hasilnya 5/4. Kalau misalkan apa berapa ini? 1/4. Ya, gitu kan? Terus kelompok yang terakhir terusan hasilnya sama dengan 5/4 itu 1/4. Coba Bapak akan memecahkan ataupun menganalisis. Bapak akan menganalisis bersama kalian solusi pemecahan daripada masalah-masalah yang tadi kalian selesaikan di dalam KPD ya. Silakan lihat ke depan.
Ini permasalahan pertama ya. Sudah dibaca jelas permasalahannya ya. Ada dua cara yang bisa kita laksanakan atau lakukan. Yang pertama dengan cara KPK ya. 3/4 ditambah 1/2 sama dengan kita samakan dulu penyebutnya berapa itu penyebutnya 4 dibagi 4 1 dikali 3 di 3/4. Sedangkan 4 dibagi 2 terus dikali 1 2 3/4 ditambah 2/4 sama dengan 5/4 hasilnya 1/4. Di antara kalian ada yang betul guys? Ada yang betul tadi? 5/4 ada? Isinya 5/4? Ada. Kelompok mana tadi? Kelompok 5/4? Oke, acung tangannya. Bukan bangkit semuanya. Iya, terima kasih. Dengan cara kalian silang, yaitu dengan cara penyebut dan pembilang dikalikan. Ya, 3 dikali dengan berapa? 2 ya, 6. Sedangkan 1 dikali dengan 4 itu 4. 6 ditambah 4 10. Sedangkan nanti penyebut dan penyebutnya dikalikan 4 dikali 2 8. 10/8 kita sederhanakan 1 2/8 sama dengan 1/4. Tadi Bapak lihat di depan dua karya kalian penjelasannya ada yang 10/8 tuh, yang 10/8 tadi. 10/8 ada ya? Kelompok 2. Betul sama ya. 10/8 sama dengan 1/4. Kita sederhanakan sini ya. 1/8 dengan 1/4. Itu permasalahan yang pertama. Kita coba lihat permasalahan yang kedua. Ya, yang kedua. Tadi ada yang mengisi 1? Ada? Oke, kelompok 5 1. Terus kelompok yang lain berapa tadi isinya? Nomor 2. Nomor 2. Kelompok 1 berapa? 8 berapa? 8 bagi 8 berapa? 1. 8 bagi 8 1. Kelompok 1 berapa isinya? Lihat KKPD kalian. 2. Nomor 2 akuarium. 1. Kelompok 5 isinya berapa? 1. Berarti kalian sudah anak-anak hebat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, dari hasil diskusi kalian, Bapak bertanya, apakah kalian paham semuanya di sini? Paham. Jelas paham? Ada yang tanyakan enggak? Ada yang tanyakan? Kelompok 1 anggotanya tanyakan kan jelas semuanya? Kelompok 2? Oh, kelompok 2? Jelas? Kelompok 3? Jelas. Kelompok 4? Paham semuanya. Nah, jadi berarti kalau begitu ada berapa cara penyelesaian untuk kita menyelesaikan penjumlahan dengan penyebut berbeda? 2. 1 apa? Dengan KPK. 2 dengan kali silang. Ya. Jadi 1 penyelesaian dengan penjumlahan, 2 pecahan dengan penyebut berbeda itu 1 dengan KPK dengan menyamakan penyebut melalui dengan mencari KPK dari penyebut itu sendiri. 2 kita melakukan perkalian silang. Ya. Kalau begitu kalian sudah paham semuanya. Di akhir sesi pembelajaran ini Bapak akan mengadakan evaluasi. Silakan kalian isi dengan teliti, hati-hati dengan cermat. Waktu kalian terbatas, punya waktu sekitar kurang lebih 10 sampai 8 menit. Soalnya 2 butir soal, silakan kerjakan dengan seksama ya. Silakan. Bagikan soalnya. Anak-anak silakan duduk yang tertib, pasang konsentrasinya, isi evaluasinya, isinya sendiri-sendiri. Percaya pada diri sendiri untuk mencerminkan hasil dari pemikiran kalian.
Silahkan, mangga. Untuk soalnya ditanyakan jelas semuanya? Jelas. Hati-hati kerjaannya, jangan ceroboh. Anak-anak hebat, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Sekali lagi, apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, untuk di akhir sesi ini kita akan simpulkan bersama-sama ya dari pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Coba satu, kita dapat mengumpulkan apa? Untuk menyelesaikan penjumlahan dua penyebut yang berbeda, kita bisa menggunakan satu apa? KPK. Dua perkalian silang. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, untuk menyelesaikan penjumlahan dua penyebut yang berbeda, kita bisa menggunakan dua cara. Satu, dengan menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Kedua, dengan cara perkalian silang. Ada yang tanyakan? Paham semuanya? Paham kelompok ini? Jelas semuanya? Untuk itu, untuk pekerjaan rumahnya silakan nanti kalian lihat di buku paket halaman 56. Silakan nanti kalian tulis nomor 1 sampai dengan nomor 2. Jadi PR-nya nomor 1 dan nomor 2. Untuk pembelajaran besok, matematika selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan dua pecahan, pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sekali lagi, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas nanti, tolong persiapkan di rumah ya, untuk dipelajari dulu, yaitu pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Paham semuanya? Paham? Ada tanyakan tidak? Jelas semuanya? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa, tapi sebelumnya Bapak ucapkan alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas kedatangan kalian pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat buat kalian semuanya. Ya. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk pulang.